Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Tisha Nugrahianti dari Rombel Biologi A 2020 dengan NIM 4411420016. Pada kali ini saya akan melakukan praktikum tentang pengujian kesetimbangan Hardy-Weinberg. Sebelumnya akan saya jelaskan sedikit mengenai hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg ini berbunyi, gen dominan dan gen resesif pada suatu populasi yang cukup besar tidak akan berubah dari generasi ke generasi selanjutnya asalkan terjadi perkawinan secara acak, tidak terjadi genetic drift, tidak terjadi mutasi, tidak ada seleksi, dan tidak ada migrasi. Pada hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg terdapat suatu persamaan, yaitu P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 1, di mana P kuadrat ini melambangkan gen dominan yang homozigot, lalu 2PQ ini melambangkan gen yang heterozigot, lalu Q kuadrat melambangkan gen homozigot resesif. Untuk mencapai suatu kesetimbangan dalam hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg ini, terdapat beberapa syarat. Misalnya, perkawinan terjadi secara acak, lalu tidak terjadi migrasi, tidak terjadi seleksi, dan tidak ada genetic drift. Lalu frekuensi antara alel perempuan dan alel laki-laki itu sama, dan tidak terjadinya perkawinan sedarah. Praktikum kali ini bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Lalu yang kedua, untuk menguji hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg melalui perhitungan frekuensi alel dan frekuensi genotip. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu kancing genetika ataupun kertas yang terdiri dari dua warna dengan perbandingan 2:3. Di sini saya menggunakan kertas warna kuning untuk alel dominan dan kertas warna biru untuk alel resesifnya. Lalu kita membutuhkan dua wadah. Kita membutuhkan alat tulis untuk mencatat genotip dari individu-individu baru. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil dari praktikum. Didapatkan individu baru berjumlah total 100, di mana untuk genotipe A besar atau homozigot dominan didapatkan 34 individu. Lalu untuk genotipe A besar A kecil atau heterozigot dihasilkan jumlah 49. Lalu untuk genotipe A kecil atau homozigot resesif dihasilkan jumlah 17. Lalu kita akan melihat frekuensi genotipe untuk A besar. Untuk F0 itu dihasilkan 34 dan FH atau jumlah harapannya itu 25, maka akan dikurangi menghasilkan 9 dan dikuadratkan akan menghasilkan 81. Lalu untuk X kuadrat menghasilkan jumlah 3,24. Lalu untuk genotipe A besar A kecil, F0-nya itu 49, lalu FH-nya itu 50. F0 dikurangi FH itu 1, lalu F0 dikurangi FH kuadratnya itu adalah 1, lalu X kuadratnya adalah 0,02. A kecil dihasilkan F0 17, lalu FH-nya itu 25, lalu untuk F0 dikurangi FH itu berjumlah 8, dan F0 dikurangi FH kuadrat itu 64, sehingga X kuadratnya itu dihasilkan 2,56. Lalu ketiga hasil ini akan dijumlahkan dan menghasilkan
X kuadrat total 5,82. Selanjutnya, DF sesuai dengan aturan, rumusnya adalah N dikurangi 1, di mana N adalah jumlah dari genotipe. Lalu, DF sama dengan 3 dikurangi 1 menghasilkan 2, dengan kita menggunakan ketelitian 0,05, sehingga X kuadrat tabel 2 akan dihasilkan 5,99. Sementara X hitungnya adalah 5,82, sehingga X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel. Nah, bisa disimpulkan di sini H0 diterima dan HA itu ditolak, di mana H0 itu hasil perbandingan genotipe itu sesuai dengan hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Jadi, hasil frekuensi genotip pada praktikum itu sesuai dengan hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Lalu kita akan membahas alel A dominan dan A resesif. Untuk alel A dominan itu dihasilkan F0 0,585. Nah, terus lalu FH-nya itu 0,5 dan nilai mutlak dari F0 dikurangi FH itu 0,085. Lalu nilai mutlak itu dikuadratkan menghasilkan 0,072. Lalu X kuadratnya menghasilkan 0,0144. Begitu juga dengan A kecil, F0-nya itu dicari menggunakan rumus yang sama dengan rumus yang sebelumnya, yaitu jumlah dari genotip AA ditambah setengah dari jumlah genotip heterozigot, lalu dibagi dengan jumlah total, akan menghasilkan 0,415. Nah, untuk FH-nya itu juga 0,5, maka nilai mutlak dari F0 dikurangi FH akan dihasilkan 0,085. Lalu 0,085 ini akan dikuadratkan sehingga menghasilkan jumlah 0,0072, dan jika dimasukkan ke dalam rumus X kuadrat maka akan dihasilkan 0,0144. Lalu 0,144 ini pada kedua data di atas akan dihasilkan jumlah total untuk isu 0,029. Kita akan menganalisis dari frekuensi alel A dominan dan alel A resesif. DF masih sama dengan rumus yang sebelumnya, yaitu N dikurangi 1, di mana N itu merupakan jumlah dari alel. Lalu DF sama dengan 2 dikurangi 1, menghasilkan angka 1. Nah, kita juga menggunakan alfa 0,05, di mana alfa ini adalah ketelitiannya. Lalu X kuadrat tabelnya itu 1, dihasilkan angka 3,82. Lalu X hitungnya seperti yang sudah kita hitung, yaitu 0,029. Lalu bisa disimpulkan X kuadrat hitung itu lebih kecil dari X kuadrat tabel, sehingga H0 itu diterima dan HA itu ditolak. Jadi, hasil frekuensi alel pada praktikum itu sesuai dengan hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Kesimpulan praktikum pada hari ini yaitu dihasilkan frekuensi genotip untuk A besar sebanyak 0,34%, lalu untuk A besar A kecil sebanyak 0,49%, A kecil sebanyak 0,17%, dan setelah dihitung akan menghasilkan X kuadrat yang bernilai 5,82, di mana 5,82 ini lebih kecil dari nilai X kuadrat tabel, yaitu sebesar 5,99. Untuk frekuensi alel dihasilkan frekuensi alel A sebesar 0,5585%, lalu untuk alel A kecil dihasilkan nilai sebesar 0,415%, di mana setelah dihitung akan menghasilkan nilai X kuadrat sebesar 0,029%. Nah, nilai ini juga lebih kecil dari X kuadrat tabelnya, sehingga baik dari frekuensi genotip maupun frekuensi alel pada praktikum kali ini itu sesuai dengan hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Baik, sekian video praktikum dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.